Kak Ngatini nih. Di mana nih posisi ini? Masih di itu depan rumahmu. Tadi di mana ya enggak ada. Oh, bukan di Ersatan Kak? Oh, kok yang bingungi aku ini andel aja ini. Lah sudah kancane siap kafe. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat. Kita masuk ke sesi sinkronus malam ini. Minta tolong, mohon izin untuk Kak Abdi, ketua kelas, pimpin doa dulu Kak. Silakan. Oke. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengawali Zoom kita pada malam hari ini, semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan dalam pembelajaran di modul aksi nyata ini. Untuk mengawal ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk Kak Abdi selaku ketua kelas. Baik, kakak kita lanjut. Adapun sesi kita pada malam hari ini yakni terkait aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, durasinya 2 JP, moda daring sinkronus. Nah, kakak tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Saya mohon izin sebentar, azan di tempat saya. Oke, Kak, silakan. Nah, jadi kakak terkait tenangkan hati dan pikiran, sebenarnya ini ada namanya teknik stop. Nah, kalau saya gunakan teknik stop, seperti saya memberikan arahan kepada CGP, itu panjang, Kak. Nanti kita tambah molor, Kak. Ya, Kak. Jadi maksudnya tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus, belajar munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Di mana hal tersebut berefek ke kakak untuk membuka hati dan pikiran untuk menerima seluruh pembelajaran PKG PJOK tersebut. Adapun kesepakatan bersama kita pada malam hari ini, yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, serta gangguan teknis adalah hal wajar. Adapun sesi kita pada kali hari ini yakni merefleksikan koneksi antar materi, memahami penugasan aksi nyata. Agenda kita pada hari ini yakni yang pertama, refleksi koneksi antar materi, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, serta lini masa. Dialog, diskusi, dan tanya jawab, terakhir penutup. Yang pertama, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan paket modul 2. Nah, kakak-kakak di sini ada pertanyaan. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan, ada yang mau mengelaborasikan? Kakak satu saja perwakilan. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif?
Oke, coba saya meminta untuk Kak Rangga untuk mengelaborasikan sejauh apa pemahaman Kak Rangga terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Dan apakah pemahaman Kak Rangga terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kak Angga dan kakak-kakak yang lain. Semoga semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Kak, untuk apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, jujur, jujur sebelum ikut pelatihan PKG ini, saya mengajar di lapangan itu pengalaman pribadi, pokoknya hampir 5 tahun, 6 tahun inilah. Saya rasa belum berkembang karena mungkin pembelajaran yang saya tampilkan itu terlalu berpusat pada guru. Sistem komando tadi, belum peserta didiknya belum terlibat secara langsung. Tapi alhamdulillah semenjak ikut pelatihan PKG ini walaupun bertahap tidak sampai 60-70%, tapi saya mulai menerapkan pembelajaran PJOK itu yang berpusat pada peserta didik. Kenapa? Karena saya rasa memang pandangan saya selama ini saya mengakui keliru sistem mengajar seperti itu karena stagnan peserta didik itu saya lihat refleksi sendiri memang banyak stagnan, pokoknya stagnan lah. Nah, alhamdulillah semenjak ikut pelatihan PJOK ini sistem belajar saya itu berkembang. Walaupun sedikit demi sedikit kan berkembang. Kenapa saya berani berbicara seperti itu? Karena di lapangannya sudah ada faktanya. Yang pertama, animo peserta didik itu meningkat. Kalau dulu hampir satu kelas itu biasanya 2 orang yang tidak ikut. Nah, yang kemarin tuh ada siswa Atalia itu hampir 3 tahun saya ngajar di SD baru saya itu tidak pernah ikut. Tapi alhamdulillah berdasarkan pendekatan yang disarankan ke Angga oleh kakak-kakak yang lain. Jadi alhamdulillahnya Atalia itu mungkin dari niatnya sendiri atau bagaimana saya belum berbicara langsung juga, tapi alhamdulillah dia ikut. Jadi saya terkejut juga sebagai guru. Tiba-tiba dia ikut pelajaran olahraga. Ya saya bangga karena hampir 3 tahun saya tidak berhasil. Saya merasa saya gagal bahwa anak ini kok ngapodek galak ikut saya, apa saya terlalu emosi ngajarnya, apa saya terlalu fokus kepada diri saya sendiri. Nah, waktu dia ikut, itulah kata-kata saya tadi. Saya sadar, saya menyadari bahwa berarti selama ini ada yang salah dengan sistem cara mengajar saya. Jadi alhamdulillah saya berterima kasih juga kepada kakak-kakak, kepada Kak Angga juga bahwa sistem mengajar saya walaupun sedikit demi sedikit mulai berkembang. Dan paradigma saya juga sangat berubah sekarang tentang pembelajaran PJOK ini. Kalau dulu ya biasalah guru olahraga, apalagi muda misalnya kan belum berkembang, belum banyak pengetahuan. Jujur dulu kan pelatihan seperti ini saya rasa minim sekali untuk guru PJOK. Apalagi kurikulum baru ini saya tidak pernah ikut. Jadi nol besar nian. Lebih baik jujur kan. Pengetahuan saya nol besar nian tentang kurikulum Merdeka ini. Tapi sekarang alhamdulillah walaupun masuknya tidak 100%, tapi nyangkutnya adalah 50-60%. Mungkin itu Kak Angga merefleksikan pengalaman sendiri itu. Terima kasih.
Oke, terima kasih juga Kak Rangga. Masya Allah, Alhamdulillah kakak-kakak. Saya sedikit terharu Kak, jujur. Ya. Yang saya terharu di sini adalah kesadaran diri kita semua untuk dapat menyalahkan diri sendiri. Karena untuk menyalahkan diri sendiri itu dalam hal ini ya ini refleksi Kak, itu sangat sulit Kak. Saya sering itu sharing sama temen, kebanyakan mereka nyalahin murid. Memang muridnya yang bodoh, memang muridnya yang bengak, nakal. Ada juga guru-guru yang bilang memang anaknya kayak iblis. Nah itu jujur Kak, saya sangat sedih sekali mendengar kata-kata itu. Dan tetap ngotot kadang-kadang guru itu nggak mau nyalahin diri sendiri. Nah jadi saya sangat terharu di pernyataan dari Kak Rangga. Beliau menyalahkan diri sendiri, dalam hal ini adalah refleksi. Mudah-mudahan kita semua kakak-kakak lebih kepada menyalahkan diri sendiri agar kita dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita demi tercapaian tujuan pendidikan nasional. Terima kasih. Saya harap kakak-kakak semua seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Kak Rangga, luar biasa. Dan kakak-kakak yang lain juga. Selanjutnya, sejauh apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada murid? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, silakan. Ada yang ingin mengelaborasikan, kakak? Satu orang saja. Kalau sebelumnya kan terkait berpusat pada murid, pembelajaran yang efektif, keterampilan. Selanjutnya strategi mengajar. Nah, apakah sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada murid terkait strategi mengajar? Oke, coba Kak Wahyudi. Apakah Kak Wahyudi di tempat? Siapa? Oke, coba silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kita sama-sama hormati Bapak Kak Angga selaku Fasil kelas 10 dan Bapak Bupati Musirawas Pak Edi. Baik, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang peserta didik? Sudah sejauh ini sudah cukup mendukung, karena sebelumnya pemahaman saya tentang mengajar itu sering tidak berpusat pada peserta didik, karena lebih ke gurunya yang aktif daripada peserta didiknya. Jadi itu saja, Kak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Kak Yudi. Sudah tobat Kak Yudi ya. Ya, lagi yasinan ya. Buru-buru kan Alhamdulillah. belajar. Alhamdulillah berarti juga Kak Yudi juga berefleksi sebelumnya berpusat pada guru, teacher center, kalau sekarang sudah student center, berpusat pada murid. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kak Rangga telah mengubah paradigmanya terkait perubahan-perubahan strategi mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Selanjutnya, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Model pendidikan gerak. Coba Kak Dede. Silakan Kak Dede. Kak Dede ada di tempat? Tidak ada di tempat. Kak Edi Iswan? Bisa Kak Edi Iswan? Kak Edi Iswan? Oke, coba Kak Lukman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak berpeci Kak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Kak, lagi tidak berpeci. Oh, ada Haji. Baik, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang masuk pada peserta didik? Mungkin sepengalaman saya sejauh ini Kak ya, mungkin terhadap model pendidikan gerak ini mungkin sedikit sudah Kak. Cuman sebelumnya saya mengajar lebih pada berpusat pada guru. Jadi keterlibatan anak itu sedikit sekali. Mungkin itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Lukman. Kak Lukman belum tobat, belum pakai peci. Ya pastinya kakak-kakak kita telah menerapkan model pendidikan gerak. Namun terkadang kekeliruan itu pasti terjadi kakak-kakak. Karena belum ada penguatan-penguatan terkait model pendidikan gerak yang tepat. Nah, apalagi kan sebenarnya untuk pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya sudah kita lakukan semua itu kakak, tanpa kita sadari. Namun kesempurnaan dalam melaksanakan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu kadang-kadang belum sempurna. Nah, di pendidikan PJOK inilah kita sama-sama menyamakan persepsi terkait kesempurnaan dalam implementasi kurikulum merdeka yang berpusat pada murid. Oke, terima kasih Kak Lukman. Selanjutnya, apakah pemahaman terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, coba Kak Era. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak, berkaitan apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi, alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan selama pembelajaran di berbagai PJOK ini berkaitan dengan model pembelajaran, terkhusus di sini model pembelajaran tentang pendidikan kebugaran ya, yang berkaitan dengan kebugaran. Jadi selama ini konsep yang saya lakukan mungkin ada beberapa hal yang masih kurang tepat berkaitan dengan cara saya mengajar, berkaitan dengan penyampaian, mungkin berkaitan kebugaran terhadap
siswa. Jadi mungkin setelah nanti saya mengikuti kegiatan ini ya, saya akan menerapkan apa yang sudah saya dapatkan dan alhamdulillah sudah saya praktekkan ya, ini sudah saya praktekkan bagaimana tentang model pendidikan kebugaran. Insya Allah banyak bermanfaat kegiatan IKG PJK ini. Terima kasih Kak. Amin. Baik, terima kasih Kak Era. Kak Era ini juara 1 nih di Postes nih. Paling tinggi sendiri nilainya. Bener baik Kak. Nih ya, juara 1 Kak Era. Juara 2 orang 4. Nah, gitu. Juara Tahir nggak usah lah. Oke, terima kasih Kak Era atas elaborasinya. Memang Kakak terkait model pendidikan kebugaran ini sebenarnya telah kita ketahui juga. Namun kadang juga sama kayak yang sebelumnya, belum sempurna, belum ada penguatan-penguatan terkait kesempurnaan terkait model pendidikan kebugaran. Nah, di sini pentingnya kita di PJOK ini agar kita sama-sama menyamakan persepsi kita, paradigma kita terkait apa itu model pendidikan kebugaran, khususnya mata pelajaran PJOK. Selanjutnya, apakah pemahaman saya terhadap SEM, Sport Education Model, sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, coba silakan. Kak Dedes masih ada di tempat? Tidak ada? Oke, Kak. Coba Kak Ngatini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kami aturkan kepada terutama Kak Fasilitator yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan apakah pemahaman saya terhadap Sport Education Model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini saya mau menyampaikan alhamdulillah Kakak, terutama yang saya hormati ya, meskipun dia lebih muda namun pantas memang saya sebut sebagai Kak Fasilitator yang saya hormati, yang telah memberikan banyak manfaat, banyak ilmu, yang terutama kami ini di sini diseniorkan ya, namun ya senior umurnya, masalah pengalaman kami merasa sangat kurang, sehingga kami kemarin dalam pembelajaran ini saya berterima kasih sekali, saya mendapatkan banyak ilmu Kak. Bersama teman-teman saya lebih jelas mengetahui masalah SEM. Sebelumnya saya berangan-angan apa toh SEM itu sebetulnya. Nah, setelah kita kemarin praktek langsung, alhamdulillah luar biasa sekali, terutama Kak Fasilitator yang sudah mengarahkan kami beserta teman-teman yang lain, sehingga kami lebih jelas untuk menyampaikan masalah SEM ini kepada peserta didik kami yang sudah disimulasikan, dipraktekkan langsung waktu kami mendapat pendidikan pengalaman di SMP Air Satan ya Kak ya. Itu saya merasa mendapat banyak ilmu, banyak pengalaman. Ternyata seperti itu SEM. Nah, sedangkan sebelumnya sebetulnya kami juga pernah mengikuti kegiatan seperti itu pada O2SN, baik di gugus di kecamatan maupun di tingkat kabupaten yang pernah mengalami seperti itu. Tetapi kan kami kemarin tanda tanya, gimana toh SEM itu sebetulnya? Oh, ternyata seperti itu. Jadi kan mendapatkan pengalaman yang lebih mantap, lebih matang
pengalaman-pengalaman itu ternyata kita dapatkan dari pembelajaran ini, Kak. Terima kasih, Kak fasilitator, yang sangat bagus, sangat bijak menyampaikan kepada teman-teman kita semuanya, sehingga mungkin teman-teman juga sama ya, mendapatkan pengalaman ini berharga sekali. Terima kasih, Kak. Mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kak Tini, luar biasa Kak. Sebenarnya untuk memang Kakak kalau senior itu sebenarnya gini Kakak. Kalau ilmu ini kan memang berkembang, bersifatnya dinamis Kakak. Namun yang saya jujur Kak, yang saya dapatkan terkait senioritas itu adalah etos kerjanya Kak. Semangatnya, etos kerjanya, serta semangatnya Kak. Itu yang wajib kami yang baru pecah telur ini meniru dan mengambil pengalaman-pengalaman daripada senior-senior Kak. Nah, tapi kalau masalah ilmu itu kan sifatnya dinamis Kak. Biasa itu Kak, dinamis. Nah, tapi kalau senior ini wajib kami tiru dari etos kerjanya, semangatnya, pengalamannya, baik juga untuk meredam emosinya. Nah, itu yang kadang-kadang jujur kami yang junior ini Kak belum sangat berpengalaman terkait mengatasi masyarakat, guru-guru yang kadang-kadang berbeda karakter-karakternya Kak. Nah, gitu Kak. Nah, jadi sebenarnya terkait SEP ini sebenarnya kakak-kakak sudah sering melakukan, namun apa sih namanya? Nah, di sini baru kita tahu sama-sama bahwa namanya Sport Education Model, yang insya Allah nanti itu diterapkan diterapkan kepada murid, agar murid dapat mengembangkan di lingkungannya. Nah, segitu Kak. Oke, terima kasih Kak Tini. Iya, terima kasih. Selanjutnya, nah, asesmen otentik nih terhadap sport education. Nah, jadi fokusnya ke asesmen otentik. Oke, siapa? Satu saja kakak-kakak yang elaborasikan terkait pemahaman-pemahaman asesmen otentik terhadap pembelajaran sport education. Ada Kak? Kak Siska, coba Kak Siska. Ya Ada Kak Kak, Siska? baru mau izin nih. Jangan namanya izin Kak. Ya Kak. Mau jemput anak di kolam dan di telepon coachnya. Aduh, Coba ini dulu Kak, bentar Kak. Ini aja Kak, pemahaman asesmen otentik Kak. Apakah pemahaman terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa nih ya? Seperti yang Kak Angga bilang, kita sebenarnya sering dan mungkin sudah melaksanakan, hanya saja kita itu tidak tahu model apa yang diterapkan itu, terus bagaimana kita sudah melakukannya, dan paradigma yang berpusat pada peserta didik ini. Bagi saya yang selama ini memang sepertinya belum berpusat pada peserta didik karena lebih ke gurunya. Saya yang lebih dominan, dan di model-model yang telah dipelajari sejauh ini di PKG ini dan
insya Allah setelah ini dan seterusnya akan belajar lagi, menggali lagi tentang apa yang sudah dipelajari ini dan akan akan lebih mempusatkan pembelajaran kepada peserta didik. Dan kita menyadari bahwa sebagai seorang guru kita juga tidak hanya memberikan informasi kepada peserta didik, dan kita juga harus membuat pembelajaran PJOK itu yang menyenangkan, yang berpusat kepada peserta didik. Terima kasih Kak Angga. Oke, sama-sama Kak Siska. Yang benar, Kak. Sebenarnya asesmen otentik ini sering kita lakukan pada saat mengasesmen. Namun kadang-kadang kita nggak tahu itu apa artinya itu. Oke. Selanjutnya, Kak Angga izin ya, mau jemput anak dulu. tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, kakak-kakak, sebelum kita masuk ke penjelasan tugas aksi nyata, ada yang mau ditanyakan? Oke, bungkus ya. Oke. Bungkus. Silakan kakak disimak dengan baik. Kalau perlu dicatat kakak terkait kisi-kisi dalam melaksanakan tugas aksi nyata. A. Pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Saya ulangi, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi. Setelah melakukan praktik pembelajaran, diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. A. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, serta merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan modul ajar yang sudah dibuat. Memuat rencana asesmen otentik. Yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit tanpa edit. 30 menit ini kakak-kakak khusus di inti, tidak termasuk di pembukaan dan penutup serta asesmen. Saya ulangi, 30 menit ini hanya di inti, Kak. Tidak termasuk di pembukaan. Pembukaan dalam hal ini dari awal masuk kelas, berdoa, cek daftar hadir, ice breaking,
dan lain sebagainya. Serta di sesi penutup. Di sesi penutup ini termasuk refleksi. Untuk asesmen itu sudah masuk di dalam inti pembelajaran. Nah, jadi kalau total itu kemungkinan 2 JP, 3 JP. Karena untuk intinya saja 30 menit tanpa putus, tanpa edit. Selanjutnya kegiatan pembelajaran akhir. Keempat, refleksi pasca pembelajaran. Yang kelima, jangan lupa testimoni peserta didik. Testimoni peserta didik dimasukkan dalam rangkaian video. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video yang diunggah. Sini saya jelaskan kembali kakak-kakak. Modul yang kakak-kakak buat itu ingat, jangan lupa menggunakan pendekatan backward design. Buat sebenar-benarnya, baik itu tujuan pembelajaran yang memuat rumus ABCD. Asesmennya ada 4 nih. Ada otentik, ada sikap, ada keterampilan, ada pengetahuan. Full dibuat rubriknya di lampiran. Ingat kakak-kakak, modul ini adalah modul pembelajaran berdiferensiasi. Modul ini adalah modul pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau modulnya belum benar, belum saya kasih nilai kakak-kakak. Sampai benar. Jadi jangan asal upload, nanti saya kirim ulang. Lebih baik kirimkan ke saya terlebih dahulu, nanti saya koreksi. Kalau sudah sip, baru di-upload beserta video. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak, Kak? Sebelum lanjut. Sedikit-sedikit dulu aja. Tanya Kak, Kak Tini ini tanya tentang menggunakan apa tadi? Masuk ke modul tadi dibuat masuk ke buat desain apa? Backward design Kak, yang alur mundur Kak. Alur mundur itu kan tujuan pembelajaran dulu, baru asesmen, baru langkah-langkah pembelajaran. Ya. Asesmen. Ya. Makasih. Oke. Yang lain kakak-kakak? Asesmen langkah-langkah pembelajaran. Oke, silakan Kak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya Kak ya, bagaimana kalau dikasih contoh kerangkanya Kak untuk modul ini. Terima kasih. Kalau saya kasih kerangka, saya kasih isi semuanya tuh. Kalau kerangkanya Kak, 3 tadilah Kak. Kalau kerangka Kak, pertama ya ada, kalau dengan menggunakan pendekatan backward design itu tujuan pembelajaran yang pertama, yang kedua dia asesmen, yang ketiga langkah-langkah. Apakah
sarana dan prasarana tidak dimasukkan, ya dimasukkan Kak. Dimasukkan tetap dimasukkan. Oke Kak, terima kasih. Selanjutnya juga jangan lupa ada lampiran. Lampiran inilah kakak-kakak, kalau ini kan menggunakan modul pembelajaran berdiferensiasi, otomatis kakak-kakak ada rubrik asesmen diagnostik. Jadi di lampiran itu ada LKPD, ada asesmen diagnostik, kognitif dan psikomotor, ada asesmen otentik, ada asesmen sikap, ada asesmen pengetahuan, dan ada asesmen keterampilan. Nah, beserta RKPD-nya masuk di lampiran. Seperti itu, Kakak. Oh ya. Ada lagi, Kakak? Kupas tuntas, Kakak? Karena materi kita pada malam hari ini tentang penjelasan tanya jawab terkait inilah, Kak. Jadi Durasi waktunya dari Kangga berapa, Kangga? Oke. Durasi waktunya ini kakak-kakak tidak kurang, tidak lebih. Untuk inti pembelajaran itu 30 menit. Inti. Untuk inti. Intinya ya. Ya, tidak termasuk pembukaan. Pembukaan itu baik doa, baik cek daftar hadir, apersepsi, ice breaking dan lain sebagainya itu masuk di pembukaan. Itu nggak terhitung 30 menit. 30 menit untuk di inti saja. Kemungkinan kalau estimasi saya kira-kira 2-3 JP kira-kira. Iya. Jangan lupa yang terakhir ada testimoni anak peserta didik. Oke, silakan ada yang mau tanyakan lagi. Testimoni itu masuk di video ya Kak? Bener Kak, masuk di video Kak. Jadi pertanyaannya simpel aja kakak-kakak. Gini aja pertanyaannya. Bagaimana anak ini misalnya namanya si Ani. Bagaimana Ani pembelajaran hari ini? Nah, nanti terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Ani, saya kelas 7-3 misalkan atau 9-5. Perasaan saya pada hari ini sangat senang sekali. Bla 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 bla. Nah, gitu Kak. Intinya testimoni tersebut adalah terkait pembelajaran hari itu. Tolong disetting bener kakak-kakak, jangan sampai ada gangguan-gangguan baik dari kelas lain. Nah, jadi kakak-kakak yang men-settingnya Kak, mengkondisikan hal-hal tersebut. Ingat, jangan lupa pembelajarannya yakni pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Kak Ediswan silakan. Oh, Kak Dede. Sorry, Kak Dede, ya. Silakan Kak Dede. Langsung aja ya, Kak. Ya, langsung Kak. Ya, di kegiatan pembelajaran inti itu kan, tadi sempat saya dengar itu tentang LKPD. Oh, berarti kakak nggak dengar ya dari tadi? Tidak dengar. Oh, dengar. Ya. Nah, di kegiatan inti itu kan maksimal 30 menit. Berarti termasuk mengerjakan LKPD itu ya, Kak? Oke, terima kasih Kak Dede pertanyaannya. Pertama kan kalau kita masuk di inti, mengkaitkan, ini masuk awal dulu nih. Di awal nih ya, mengkaitkan materi kita ke materi sebelumnya. Pada masuk ke inti, ya, misalkan kakak-kakak menggunakan pembelajaran, ini model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, yang pastinya itu
dibagi kelompok, dan dibagikan LKPD-nya. Saya contohkan sedikit. Silakan anak-anak, kalian analisis bersama teman kelompoknya, dan silakan kalian analisis terkait LKPD yang sebelumnya Bapak bagikan. Nah, berarti kata-kata itu dibagikan dahulu LKPD-nya, Kak. Seperti itu. Gimana Kak Dede? Berarti videonya itu praktek di lapangan apa cukup di kelas aja, Kak? Oke. Untuk PJOK kakak-kakak, otomatis pada saat awal itu di kelas. 1 jam itu di kelas. Sampai ke mengkaitkan materi sebelumnya ke materi sekarang. Setelah itu, siswanya, murid-muridnya membawa buku dan pena keluar kelas, yakni di lapangan. Teknik di lapangan, ya biasa kakak-kakak, ada baris, ada warming up, sudah warming up, ada stretching atau perenggangan, bisa balistik, bisa kalistenik. Nah, itu silakan kakak-kakak yang berkreasi. Baru menganalisis LKPD dan presentasi dan umpan balik dan refleksi. Gitu Kak. Berarti ngerjakan LKPD itu apa kembali ke kelas lagi gitu, Kak? Apa cukup di lapangan tuh lah? Coba saya tanya dulu, isi LKPD-nya apa? Tentang soal kan? Apa soalnya? Ya, soal tentang materi hari itu. Nah, contohkan coba. Apa soalnya Kak? Tentang apa? Dia nganalisis apa? Tentang poli misalkan. Ngapain poli itu? Bolanya pecah gitu? Ya. Bolanya pecah? Jangan dipakai kalau bolanya pecah kan? Halo? Ya, terus? Iya, soalnya apa? Soalnya itu LKPD. Biar saya jawabnya tepat Kak? Tepat sasaran. Ya maksudnya kan kita kasih contoh soal kan ke anak itu. Nah, apa cukup ngerjakan di lapangan apa kita balik ke kelas lagi untuk LKPD-nya tuh? Jadi gini Kak. Kalau SMP itu kan 3 jam. 1 jam itu di kelas, 2 jamnya di lapangan. Nah, untuk kan LKPD itu Kak dianalisis Kak. Pasti dipraktekkan di lapangan Kak. Nggak mungkin dalam kelas. Makanya saya contohkan Kak tadi. Saya tanya sama Kak Dede. Tentang apa? Kalau Kak Dede bilangnya tentang budaya hidup sehat, ya otomatis di kelas full Kak. Makanya saya tanya dulu biar tepat sasaran yang saya jawab. Kalau kakak bukan budaya hidup sehat, ya otomatis di lapangan Kak. Untuk mempraktikkan serta menganalisis hasil analisis diskusi kelompoknya Kak. Otomatis di lapangan, bukan di kelas. Ya, Kak, paham. Paham Nian? Ya. Oke. Silakan yang lain. Karena sesi ini sesi tanya jawab full Kak. Sebelum saya lanjutkan. Ini bisa di screenshot kakak terkait pengantar tugas ini. Oke, lanjut.
Siapa ini? Kak Lukman, silakan Kak Lukman. Baik Kak, terkait pembuatan video tadi Kak ya. Kita kan 1 jamnya di kelas, 2 jamnya di lapangan. Kalau seandainya pembuatan videonya itu kita langsung ke lapangan, tidak di kelas, boleh tidak Kak? Oke, itu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lukman. Kakak-kakak, aturan di dalam PJOK 3JP itu 1 jamnya di kelas Kak. Teori Kak maksudnya Kak. Jadi membahas teori-teori, menampilkan gambar, menampilkan PowerPoint. Nah itu pasti di kelas Kak. Gak mungkin di lapangan. Gak mungkin kakak-kakak menampilkan proyektor itu di lapangan. Sangat-sangat tidak mungkin. Pasti dalam kelas. Nah, jadi 1 jamnya itu di kelas. Pada saat masuk, setelah di kelas, baru kita suruh anak, arahkan anak untuk membentuk barisan di lapangan. Jadi sangat tidak mungkin full 3 jam itu di luar, Kak. Kalau kakak-kakak masih 3 jam itu di luar, ganti, Kak. 1 jam itu wajib di kelas. Karena untuk menampilkan layar proyektor itu tidak mungkin di lapangan, sangat tidak mungkin. Seperti itu, Kak Lukman. Oke, baik, terima kasih Kak. Iya, ada lagi nggak Kak? Biar jelas benar Kak. Oke, kalau tidak ada, penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada 1 bukti dari kemampuan tindakan. Ini kata-kata dari Mary Ebner. Action Badge. Moda penugasan mandiri. Praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khususnya yakni peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan. Dengan 2 Kak. Karena yang modul atau RPP yang Kak kirim itu ada 2 pertemuan itu. Kalau saya lihat kemarin. Jadi cukup 1 pertemuan saja khusus untuk kegiatan aksi nyata. 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. A. Dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah kakak-kakak kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik dengan pendekatan backward design. Pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Yang kedua, implementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi, sosial PJOK, dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, ingat kakak-kakak, mohon untuk garis bawahi ya, mohon untuk mempertimbangkan isu-isu sosial. Hati-hati dalam memberikan cuy, isyarat. Woi, kau dibengak nih kan kau nih, lolo kau nih. Nah, itu jangan Kak. Ya. Sudah itu, wah kau nih badan kau gini gendut pulo. Nah, misalkan kan. Awas nak, hati-hati nak, badan kau kurus, agak melayang. Nah, jangan Kak. Jadi tolong pertimbangkan betul terkait isu-isu sosial dalam PJ. Nah. Kalau siswa Kak Angga. Ya. Kalau siswanya ada terselip bahasa daerahnya Kak, bahasa dusun. Gimana?
Terselip misalnya dikit-dikit lah, jangan itu di luar jangkauan Bahasa kita. dusun, Iya, bukan pecarut. bukan. Kalau bahasa dusun nggak jadi masalah sih Kak, kalau dikit-dikit Kak. Iya. Tapi hati-hati di bahasa anak-anak, Kakak. Ya, ingat kakak-kakak, penilaian dari saya yang utama yakni manajemen kelas atau penguasaan kelas. Saya contohkan saja, kakak-kakak ngomong mereka ribut. Nah, itu berarti manajemen kelasnya kurang baik, bukan tidak baik, kurang. Jadi bagaimana kakak-kakak semuanya men-setting semuanya pada saat kegiatan aksi nyata. Ingat juga kakak-kakak pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau ABT, Asset Based Thinking, dalam merancang. Nah, jangan lupa juga jangan dilakukan yakni teknik komando. Karena kita sadari kakak-kakak bahwasanya kita nih guru adalah fasilitator, bukan sistem komando. Kita cuma memfasilitasi anak yang bergerak, anak yang melakukan, anak yang berproses. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, saya lanjut. Yang D-nya yakni menggunakan pilihan. Ini apa tadi? Oh, yang C. Yang C menggunakan pilihan salah satu model instruksional. Nah, jangan lupa kakak-kakak benang merahnya model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Yang D, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul belajar. Implementasikan penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK sesuai dengan model dan materi yang dipilih. Upload RPP, nah nanti dulu. Nah, jadi kakak-kakak jangan lupa, ya kakak, jangan lupa sport education model. Pada saat di inti, kakak-kakak suruh anak bermain. Di situ kakak-kakak mengasesmen. Jangan lupa. Jangan lupa. Gunakan asesmen otentik dan aktivitas anak-anak yakni bermain sesuai dengan nyatanya atau sesuai dengan aslinya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian unggah atau upload modul ajar yang sudah dibuat. Membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK. Praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur ditentukan sebelum due date pada LMS. Oke, sejauh ini ada yang mau tanyakan kakak? Ini bisa di screenshot layar ini kakak, biar gak lupa. Tanggal berapa dudenya kak? Due date-nya ini dulu. Mungkin besok. Hah? Ada tanggal 3 kak? Tanggal 3 kak? Oh, cepat berarti. Cepat kak? Tanggal 3 kak? Itu sudah finishing nggak tanggal 3? Sudah diupload maksudnya? Tanggal 3 sudah finishing, sudah diupload. Karena kita jumpa lagi di tanggal 5. 5 November. Nah, jadi jangan lupa kakak-kakak sebelum diupload modulnya kirim dulu sama saya. Biar nggak begawi 2, 3, 4, 5, 6 kali. Baru diupload. Modul kemarin apa modul baru lagi kak? Modul kemarin salah, modul Kak Dede itu. Jujur be kakak-kakak, modul yang kakak-kakak semuanya ini belum lengkap
sangat-sangat belum lengkap, semuanya sangat-sangat belum lengkap karena belum memuat diferensiasinya. Nah, yang kemarin kan juga bukan pendekatan backward design Kak Dede. Nah, sekarang kan dengan menggunakan pendekatan backward design, jelas pastinya tidak akan terpakai EPP itu. Itu kan EPP untuk belajar. Sekarang sudah dipelajari. Nah, bagaimana menyusunnya? Nah, seperti ini, begitu Kak. Itu harus pakai Kummer ya Kak Angga? Iya Kak, pakai Kummer Kak. Nah, kalau yang RPP, jadi gini Kak, dia pakai modul ajar Kak. Semuanya tidak ada yang menggunakan RPP, semuanya menggunakan modul ajar. Berarti kita seperti saya kan ngajar di SD, kebetulan kayak kelas 6 itu kan belum Kummer. Berarti kita harus ngambil kelas 5 atau kelas 4 gitu ya? Iya, benar Kak. Sebenarnya Kak ngajar Kummer ngajar kelas Kummer dengan kelas bukan Kummer alias K3 sama aja sih Kak. Ini kan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Tidak ada yang menggunakan RPP Kak. Jadi gunakan modul ajar. Jadi nggak ada yang namanya KIKD atau IPK. Dan IPK. Nah, tidak ada itu. Jadi gunakan semuanya menggunakan CP dan TP. Yakni modul ajar. Berarti kayak RPP yang saya kirim kemarin nggak masuk itu ya? Nggak masuk Kak. Itu benar Kak? Itu benar, tapi nggak masuk. Nah, bisa itu Kak. Untuk yang intinya Kak Abdi ambil. Ganti atas. Oh, ambil intinya aja. Ya, inti ambil, ganti atas. Itu kan Kak IKD, itu kan Kak Abdi itu kan. Nah, itu ganti atas. CP, sesuaikan materinya di inti. Nanti CP-nya tentang apa, inti tentang apa. Nah, itu kan beda. Iya. Jadi edit aja Kak, sedikit Kak. Kalau yang punya Kak Abdi kemarin, jangan dirombak semua Kak. Intinya masih tetap itu ya? Intinya itu aja. Kalau yang inti itu aja. Cuma sesuaikan saja di ini Kak, waktunya Kak ya. Oh iya, waktunya ya. Waktunya sesuaikan. Waktunya kan di inti itu cuma 30 menit tadi kan? Ya, inti 30 menit. Kalau Kak ini kan 2 kali pertemuan kalau nggak salah kan? Punya Kak Abdi kan kemarin ya? Iya, 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan ya maksudnya. Nah, ini cuma 1 kali Kak. Terus untuk SD ini apa harus 3 jam atau kurang dari 3 jam atau gimana? Kalau untuk SD bisa 2 jam aja Kak. 2 jam kan? Karena kan gini, ya kalau kan SD kan sebenarnya 4 jam nih. Kalau SD itu kan dibagi 2, dia 2 jam dalam 1 pekan. Nah, jadi ambil 2 jam aja Kak. Karena SD itu nggak ada yang namanya 31. 3 jam, 1 jam nggak ada. Dia 2 jam, 2 jam. Jadi berarti ambil aja 2 jam aja ya? 2 jam aja Kak. Tapi jangan lupa untuk intinya 30 menit. Oke. Untuk yang inti 30 menit itu misal ini posisi kita kan awalnya kita di kelas kan. Nah, di situ kita menjelaskan inti, tapi nanti dilanjutkan di lapangan itu gimana? Nggak apa-apa? Jadi di kelas itu terkait lebih kepada teori ya, baik SMP maupun SD, lebih kepada teori. Jikalau untuk pembagian LKPD di kelas itu nggak apa-apa. Nah, untuk pembagian silakan kalian baca, berliterasi anak-anak semua terkait LKPD yang sebelumnya telah Bapak bagikan. Setelah Bapak kasih waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Kicik, waktu selesai. Ada pertanyaan, so far so good? Good. Oke, siap-siap anak-anak, kita ke lapangan. Nah, mereka sudah berliterasi, di lapangannya mereka menganalisis terkait LKPD. Tapi jangan lupa kakak-kakak di lapangan itu mereka harus warming up dan stretching.
stretching itu bisa kakak-kakak kreasikan, bisa juga stretching balistik, kalistenik, terserah. Gitu. Baru bagikan kelompok sesuai dengan kelompok yang di dalam kelas tadi. Jangan lupa juga kelompok yang dibagi adalah kelompok hasil dari asesmen diagnostik. Gitu. Jadi yang harus kakak-kakak catat itu yang penting-pentingnya saja, Kak. Kalau kakak-kakak nggak nyatet, lupa, Kak, pasti, Kak. Saya pastikan lupa, Kak. Nanti nggak, aduh lupa semnya. Waduh lupa. Asesmen otentiknya. Saya lupa tadi nyatet ini apa tuh, menilai, misalkan saja. Nah, jadi dicatat benang merahnya, Kak. Yang penting benang merahnya aja. Harus ada di komponen-komponen dalam pembuatan video. Waduh, testimoninya lupa. Nah, misalkan kalau nggak dicatat. Oke, ada lagi, Kak? Oke, silakan Kak Edi Iswan. Silakan Kak Edi Iswan. Ya. Tanya Kak. Yuk lanjut Kak. Kalau kegiatan inti itu lebih dari 3 menit atau kurang bisa itu Kak? Kurang sedikit. Jangan kurang Kak. Lebih dari 30 menit bisa Kak? Kira-kira berapa menit? Misal 45 atau karena ke SD itu kan biasa kadang ada 2 JP itu. Jadi kalau 45 menit Kak, molor bener Kak. Kalau 45. Oh. Terlalu jauh. Jadi harus 30 menit Kak? 30 menit, 33, 35, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 45 itu jauh Kak. Jauh ya. Maksimalnya berapa kira-kira? Lebihannya 35. Itu? 35 Kak. 35 masih saya toleransi Kak. Dan tidak kurang. Karena kenapa tidak kurang 30 menit Kak? Karena di situ ada SEM Kak. Ada SEM. Nggak mungkin kakak-kakak tuh di bawah 30. Saya yakin itu. Karena ada SEM. Belum dia akan mempresentasikan per masing-masing kelompok. Per masing-masing kelompok nanti memberikan umpan balik. Nah, itu sudah makan waktu banyak itu Kak. Kalau kakak benar-benar melaksanakan. Terus melakukan SEM. Bagi anak-anaknya, siapa wasit, siapa ini, siapa itu. Siapa yang jadi coach-nya, siapa yang bagian lainnya, pencatat skor, pencatat administrasi. Itu pasti lebih dari 30 menit, Kak. Dan sangat yakin tidak kurang dari 30 menit, Kak. Nah, untuk mencapai 30 sampai dengan 35, tidak lebih dari 35, itu kakak-kakak untuk terkait SEM, petugasnya itu setting bagilah. Jadi mereka sudah tahu tugasnya. Disetel dari awal dulu ya? Kalau kakak-kakak baru nyetel dari sana, dari langsung setel di hari itulah, wah molor Kak. Saya nggak mau. Apa? Itu cepatnya. 30 menit cepatnya. Yo. Makanya tadi Kak Dede untuk yang bagi petugas SEM-nya, Kak Dede bagilah di awal. Jadi mereka sudah tahu tugasnya masing-masing. Oh, saya wasit. Oh, saya pencatat skor. Oh, saya ingat. Nanti lebay gini maksud saya Kak. Bedakan, jangan ada bupati nanti. Kau saya jadi bupati ya, jangan. Nanti saya bilang lebay tadi Kak. Kepala dinas. Kepala dinas, ada pembukaan, nggak usah pakai itu. Pokoknya mereka bermain. Ada pencatat skor, ada wasit, ada coach-nya. Udah itu aja Kak.
ada pencatat administrasi, pencatat skor, ada wasit, ada coach. Udah itu aja. Jadi jangan setting ada pembukaan, nanti ada bupati dateng, ada kepala dinas pemuda olahraga dateng. Nah, Kak 5 jam. Habis waktunya. Habis waktu. Nah, itu Kak. Tapi bupati tidak datang, kan Dispora yang datang. Oh, kan. Lengket. Untuk masalah waktu Kak, sedikit tanya. Itu tadi kan untuk yang 30 menit atau bisa lebih toleransi yang 5 menit tadi. Nah, itu tidak bisa diedit. Nah, kalau untuk yang pembukaan awal dan penutupan itu bisa diedit itu. Misalnya kita ada kesalahan dikit. Gitu. Gimana? Yang bisa nggak bisa diedit sih Kak. Mulus aja tuh Kak sebenarnya Kak, nggak boleh diedit. Jadi memang sekali rekam plak langsung. Makanya saya bilang tadi kakak-kakak setting lah. Jadi misalkan kelompoknya jangan bagi hari itu Kak. Ada geruduk anak-anak. Jadi kelompoknya sudah dibagi. Ingat, kelompok itu cukup yang tahu adalah guru. Jangan disebutkan ini kelompok belum berkembang, ini sedang berkembang, ini berkembang, jangan. Cuman bilang saja, oke anak-anak silakan berkelompok sesuai dengan asesmen diagnostik awal yang telah Bapak kasih tahu sama anak-anak sekalian. Nah, kelompok 1 di kiri, 2 di tengah, 3 di kanan. Nah, seperti itu kan. Berarti untuk waktu tadi misalnya kita buat awal itu misalnya 15 atau 20 menit, terus di intinya itu 30 menit tadi atau 35. Nah, sisanya itu di akhir untuk penutup. Benar, Kak? Kayak gitu. Benar. Saya rasa 20 menit cukup, Pak. 20 menit cukup untuk 20 awal. menit kan itu ada testimoni juga itu tadi kan termasuknya juga. Ya, 20 menit awal itu sudah cukup, Kak. Yang awal Kak ya. Dari doa, dari presensi, sudah itu persepsi, mengaitkan materi kita dan materi sebelumnya. Dan kalau ini nggak usah pakai ice breaking, nggak apa-apa. Bisa pakai ice breaking. Nanti ice breaking 10 menit, 15 menit. Nah, macet. Kamu juga. Nah, jadi nggak usah pakai ice breaking. Saya kira untuk 20 menit itu cukup kalau untuk pembukaan. Karena di situ kan setelah itu membagi kelompok di kelas dan membagikan LKPD. Mereka berliterasi, memahami terkait apa isi LKPD untuk menganalisisnya di lapangan setelah stretching. Nah, untuk penutup tadi ini aja benar jika Abdi tadi 15 menit cukup. Karena di situ kan ada refleksi. Setelah refleksi ada testimoni. Testimoni itu cukup 2 orang aja Kak, cowok cewek. Kalau saran saya Kak ya, saran saya bukan menyuruh, enggak ada kewajiban kok. Saran saya cowok cewek. Saya mau semuanya, oh silakan. Enggak jadi masalah. Kalau saran saya 1 putra 1 putri. Tapi kalau kakak-kakak maunya 2 putra 2 putri, no problem, silakan. Nah, untuk testimoninya tuh setting lah pula Kak. Agak belepotan mereka anak-anak ngomong. Nah, gitu. Buat ulang video. Untuk yang kami yang khusus SD tadi, misalnya lebih dari 70 menit misalnya 75 gitu. Enggak apa-apa itu total semua waktu itu. Enggak apa-apa Kak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Soalnya kan takutnya nanti kurang waktu misalnya apa di testimoni tadi kan. Enggak jadi masalah Kak. Ya takutnya gitu kan, kita kan belum tahu. Kalau agak mau lurching saya 70-75 kan misalkan Kakak ya, enggak apa-apa. Oke. Ada lagi Kakak? Lanjut. Lanjut ya. Kak Akli nih kayaknya. Mana? Kak Akli. Nah ya. Tangan. Silakan coba Kak Akli.
Izin Kak bertanya sedikit. Ya. Tadi kan di perjalanan sempat dengar masalah apa tadi ya? Yang ketenangan tadi enggak Kak? Di awal-awal tadi. Oh ya. Nah, itu juga dipakai enggak dalam video itu? Sebenarnya gini Kak, untuk teknik stop Kak ya. Teknik stop itu bisa dipakai ke anak, bisa Kak. Sangat bagus. Cuman saran aja Kak ya, saran, bukan wajib enggak Kak. Jangan salah persepsi, saran saya kalau kakak-kakak takut molor, nggak usah dipakai. Tapi kalau kakak-kakak dalam manajemen waktunya baik, hajar, itu lebih bagus lagi. Nah, itu maksudnya. Kalau enggak Kak, enggak lama kok, cuma 5 menit. Misalkan saja kan untuk teknik stop, hajar, bungkus. Itu lebih pandai lagi itu. Menyempurnakan lah ibaratnya. Menyempurnakan itu ini Kak ya, apa yang cak kita apa namanya? Muhasabah cak itu cak mana jenisnya? Gimana? Jangan tasnya ada apanya. Apakah kita ada apa-apanya nggak diinjek. Apa kita cak muhasabah cak itu enggak? Tadi stop itu tuh. Misalkan teknik stop. Kita ngomong-ngomong cak itu enggak? Bukan. Kayak gini Tarik nafas dalam enggaknya, Kak? Jadi anak-anak silakan lepaskan pena, silakan lepas terlebih dahulu buku, tenangkan pikiran, mari bersandar di kursi, rasakan kursi bergoyang, rasakan detak jantung kalian, rasakan angin-angin sepoi. Nah, rasakan cita-cita kalian. Bayangkan cita-cita kalian yang setinggi-tingginya untuk mengangkat derajat orang tua. Rasakan kalian menjadi orang-orang yang cerdas, berguna bagi nusa dan bangsa, agama. Nah, kayak gitu nah, Kak. Stop. Jadi anak-anak dibuat relax. Iya. Bukan diajak bermain. Nah, kakek ice breaking. Misalkan kakak aku nak gunakan stop, ice breaking joget-joget. Nah, beda lagi itu, Kak. Nah, itulah yang susah juga. Nah, benar Kak? Benar. Sangat benar Kak. Sangat benar. Karena kita mainnya ini dengan anak-anak Kak. Iya. Kita tuh menghubungkan hati ke hatinya itu yang susah. Membawa suasananya susah. Kalau kita nih andragogi dengan orang dewasa PUD gampang Kak. Dia sudah nangkep. Kalau sama anak-anak malahan dia nyengir-nyengir. Iya, tahu-tahu dia. Tahu-tahu. Nah. Tapi pernah saya lakukan Kak, ada 2 orang Kak yang seperti itu. Yang lainnya ada yang nangis. Oh. Gitu. Kalau maksud saya kan tidak ada yang sempurna Kak kalau terkait teknik stop kan. Tapi kalau mau dilakukan nggak jadi masalah. Setidaknya 80% anak-anak tadi menghayati, masuk ke hati mereka. Nggak jadi masalah Kak. Kalau mau include cuma 5 menit. Susah juga. Aja saya ketawa kalau mau cak itu ya. Anak-anak mah cengengesan anu Kak asli. Bukan anaknya, kitanya ketawa kalau. Kitanya kan pernah cak itu gitu. Jadi tapi untuk mendukung suasana hati itu kalau kakak-kakak menggunakan speaker setel lagu yang gemercik air. Iya kan itu, ada musik-musik yang ada musik kayak itu kan. Kita ngomong bawa ke suasana anak tadi. Misalnya itu. Malah kita yang ketawa bukan anaknya. Nah, itu tadi stop kakak-kakak semuanya ya. Mungkin di sini yang belajar itu Kak Apri sama Kak Era. Sama Kak siapa lagi? Kak Era ya, berdua ya, yang CGP. Nah, itu kakak. Kalau Kak Akli dan Kak Era ingin include juga 5 menit di teknik stop ke anak-anak, no problem. Kalau cuma 2 orang, 3 orang yang bermain, nggak jadi masalah sih. Itu sudah berhasil. Karena tidak kurang dari 80%. Tapi kalau ragu-ragu nanti semuanya ketawa, jangan ke anak, saya aja ketawa, dan nggak usah lah Kak. Lagi videonya kacau. Oke, ada lagi Kak? Nah, jadilah. Oke, lanjut aspek penilaian. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. 1, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik.
Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. 2A, interaktif. Interaktif ini kakak-kakak bukan kakak-kakak yang ngoceh. Kakak ngoceh dikit, mereka yang banyak. Nah, itu interaktif. Interaktif itu komunikasi dua arah. Bukan ngoceh dewek. Nah, gitu maksudnya. Itu pembelajaran interaktif. Adanya hubungan timbal balik antara peserta didik dan guru. Jadi lebih banyak guru yang menanyakan kepada murid. Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Ayo. Ah, gitu. Yang kedua, 2B, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Oke, kakak-kakak, tolong emosinya dijaga. Emosi awal sampai emosi terakhir. Nggak ada yang ngomong terkait isu-isu sosial, terkait komando, itu nggak ada. Nah, gitu. Nggak ada yang marah-marah. Nggak ada yang jelak-jelit. Nanti terlihat nampak videonya jelak-jelit ke anak. Hei. Nah, itu jangan Kak ya. Terlihat dari mimik wajahnya terlihat. Itu menjaga emosi dari awal sampai akhir. Selanjutnya menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran, menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademis. Pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model, serta penutupan proses belajar. Jangan lupa kakak-kakak, pada saat kakak-kakak itu pada saat sesi analisis LKPD bersama teman kelompoknya, jangan lupa scaffolding. Bukan kakak-kakak duduk. Nah, jangan lupa scaffolding. Scaffolding itu kakak-kakak pembimbingan ke masing-masing kelompok. Utari maksudnya. Kelompok 1 cek, kelompok 2 cek, kelompok 3 cek. Keliling berarti kan? Keliling. Jadi cukup tanyakan ada yang kurang dimengerti nak. Nah, kelompok 2 aman, 3 ini Pak, saya Pak, kurang ngerti nomor 1 ini Pak, maksudnya apa? Nah, gitu, maksudnya scaffolding itu kakak. Selanjutnya merancang dan menerapkan asesmen otentik. Nah, jangan lupa di lembar lampiran. Jadi saya ingatkan kembali kakak-kakak, di lampiran itu ada asesmen diagnostik, kognitif dan non kognitif. Yang kedua ada asesmen otentik, ada asesmen sikap, asesmen pengetahuan, dan asesmen keterampilan, serta LKPD. Itu di lampiran, jangan lupa. Oke, lanjut. Refleksif keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan yang berpusat pada peserta didik dan pada satu kelas yang kakak-kakak ampuh melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan now what. Apa, jadi apa, dan sekarang apa yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama ada tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang dilakukan aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran 21 sampai 25. Tahap kedua, so what, jadi apa, yang menjadi tempat untuk menjelaskan acara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran dalam aksi 2.1 sampai 2.5. Tahap refleksi terakhir, pertanyaan no what, yang terkait dengan proses evaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajar PJOK di masa yang akan datang, terkait RTL dalam hal ini. Terakhir, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Jangan lupa kakak-kakak untuk tidak diskriminatif terhadap anak. Ingat isu-isu sosial, penyetaraan gender. Tidak lagi yang dipisah antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi ini, satu, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah,
Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan kita dan juga kesuksesan itu. Namun kakak-kakak harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting saja. Maksudnya nggak usah panjang kali lebar. Cukup pada poinnya saja kakak-kakak. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan dalam melaksanakan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dalam perubahan yang dilakukan dalam proses di PKG ini. Nah, lini masanya kakak-kakak, penyusunan aksi nyata, RPP atau mundur ajar, susunlah, rencanakan. Yang kedua, penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran, buat videonya, kakak-kakak ngajar, settinglah sebaik mungkin. Terus upload RPP, modul ajar dan video, rentang 8 hari. Selanjutnya, penilaian karya nyata dan refleksi. Setelah upload PP dan modul ajar, kita refleksi. Setelah refleksi, tatap maya. Dan setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Itu lini masanya kakak. Oke, ada yang mau ditanyakan kakak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa modul ajar dengan pendekatan backward design, model pembelajaran berdiferensiasi. Jangan lupa juga lampiran-lampirannya disematkan di dalam lampiran modul ajar. Videonya buat yang sebaik mungkin. Jangan lupa kakak-kakak berkolaborasi. Jangan malu untuk bertanya. Itu. Dan jangan lupa untuk mengirimkan RPP modulnya itu ke saya untuk dikoreksi terlebih dahulu. Biar nggak kerja 2, 3, 4, 5, 6 kali. Selanjutnya kakak-kakak bagaimana caranya mengupload? Itu upload dulu di YouTube kakak-kakak. Atau di Google Drive bersama modulnya, linknya yang kakak-kakak sematkan di LMS. Nanti saya yang download dan saya yang buka. Jangan ngupload videonya kak. Nanti kakak-kakak ngupload videonya. Upload saja linknya kak. Oke, silakan kakak-kakak yang mau ditanyakan. Sudah paham Kak Siska? Belum, baru masuk lagi tadi, terus suaranya putus-putus pula, sinyalnya kurang bagus, sekarang pakai hotspot HP. Yang kebetulan dipanggil nih, nak nanya nih. Silakan Kak. Tadi saya dengar pembuatan modul dan video. Videonya ini tadi terkait SEM. Terus kalau modulnya itu modul ajar seperti biasa kita mengajar yang kita buat. Terus videonya dalam bentuk SEM lain itu Kak. RPP modul ajar seperti yang kita buat yang seperti apa Kak? Bukan, maksudnya modulnya untuk misalnya kita apa ya? Modulnya berbeda dengan apa yang untuk video SEM-nya. Maksudnya? Atau satu nih? Modul sama video? Video pembuatan SEM-nya kan peran anak kan, yang berperan seperti yang kita praktekkan kemarin. Ada yang jadi coach, ada yang jadi wasit tadi kan.
Kalau modulnya belum jelas saya, Kak. SEM itu Kak Siska masuk di dalam inti pembelajaran. Tuh, kalau modul ajar itu dengan pendekatan atau model backward design. Dan jangan lupa model pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu Kak. Jadi mohon maaf kakak-kakak yang kakak-kakak upload itu masih banyak kurangnya. Nah, jadi nanti pada saat di sini harus menggunakan backward design dan pembelajaran berdiferensiasi. Lampirannya itu ada LKPD, ada asesmen diagnostik, kognitif maupun non-kognitif, ada asesmen otentik, ada asesmen sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Itu dibuat semua rubriknya. Masuk di lampiran dalam modul ajar. Ingat, di inti harus memunculkan pembelajaran berdiferensiasinya. Seperti itu, Pak. Jadi kalau SEM tadi, jangan ada yang pembukaan, ada bupati, ada kadispora, tuh nggak usah. Jadi anak-anak langsung bermain dan kakak-kakak mengasesmen otentik. Tapi anak-anak berperan menjadi coach, wasit, pencatat skor, administrasi. Nah, itu aja yang mereka perankan. Dan atlet sisanya. Kalau ada panitia saja, atlet nggak ada, siapa yang main? Nah, seperti itu, Kak. Ada lagi, Kak? Berarti di modul ajar itu kita selipkan SEM itu tadi, Kak, ya? Benar, Kak. Itu di inti. Di intinya. Benar di inti, Kak. Sangat benar di inti. Jadi buat aja poin, misalkan poin KABD itu sampai poin 12 misalkan ya. Poin 13 mereka menerapkan sport education model. Udah itu aja. Buat itu aja. Anak-anak menerapkan pembelajaran sport education model. Udah buat itu aja. Nggak usah panjang-panjang. Berarti dalam kita mengajar, misalnya kita atletik misalnya ini. Nah, di situ kan sudah ada kita masukkan SEM tadi, sudah ada panitia yang praktek atletik tadi, di situ juga sebagai panitianya, sebagai pesertanya, sebagai kita cuma mengawasi aja itu. Kita sebagai guru yakni menilai asesmen otentik tadi. Menilai. Ya, maksudnya seperti itu. Kita menilai anak dengan menggunakan rubrik asesmen otentik tadi. Misalkan atletik tuh kan KABD kan lari jarak pendek kan 50 meter untuk anak kan. Ya. Nah, misalkan kan, nah dari startnya, dari larinya, teknik badannya pada saat lari, kemiringan tubuhnya, langkahnya, terus pada saat memasuki garis finishnya gimana? Kan cuma 3 aja teknik dasarnya. Iya. Start, pelaksanaan lari, sama finish. Nah, itu aja kita menilai mereka. Itu sudah masuk ke asesmen otentik. Gitu, Kak. Ada lagi, Kak? Terus untuk misalnya yang di kelas itu, di ruangan, itu kan kita memberikan misalnya apa ya? Kita anak-anak suruh melihat di Infocus itu video tentang misalnya atletik tadi, itu termasuk di inti atau di pembukaan itu? Di pembukaan, Kak. Di dalam kelas. Di pembukaan itu ya? Iya. Jadi gini aja, Kak. Saya terang sedikit
cara ngajarnya Kak ya. Doa, udah pas doa kan, sudah tuh persepsi kan. Oke, persiapan anak, siap anak, belajar nggak? Terus kaitkan materi kita sebelumnya, sekarang dan sebelumnya. Setelah itu, tapi apresiasi itu sudah masuk ke review ya, review pembelajaran ya, sebelumnya kan ya. Nah, dikit aja kilas anak, paling 1 menit kan. Pilih aja 1 anak untuk review. Selanjutnya, nah oke anak-anak, silakan kalian berkelompok sesuai dengan asesmen diagnostik awal. Setelah mereka bagi kelompok, duduk kelompok. Nah, ayo anak-anak, selanjutnya kita lihat video sekarang yang Bapak tampilkan di layar. Nah, tentang lari atletik. Sembari kakak-kakak bagikan LKPD. Nah, setelah mereka menonton, baru mereka mempelajari serta memahami apa maunya daripada LKPD yang kakak bagikan. Mereka pahami dulu tuh. Setelah mereka pahami, oke, gimana? Sudah paham anak-anak? Sudah Pak? Oke, bungkus. Langsung ke lapangan. Silakan ke lapangan, dipimpin oleh ketua kelas, baris yang rapi, laksanakan warming up, laksanakan stretching, dan serta mereka duduk lagi. Berkelompoknya di lapangan, berkelompok, masing-masing kelompok yang di kelas tadi. Baru analisis LKPD itu. Setelah analisis, kasih waktu 10 menit, 5 menit, misalkan, baru mereka mempresentasikan. Setelah mempresentasikan, mereka diberikan umpan balik dari kelompok 2 dan kelompok 3, jikalau kelompok 1 yang maju. Begitupun selanjutnya. Nah, setelah itu baru mereka mempraktikkan hasil analisisnya. Setelah itu baru diberikan penguatan oleh guru, baru refleksi. Refleksi itu lebih kepada guru, lebih kepada murid yang berefleksi, lebih kepada murid yang berefleksi pada saat itu. Jadi tanyakan refleksinya, refleksi apa yang perasaan kalian hari ini, terus apa yang mereka dapatkan setelah pembelajaran. Nah, cukup 2 refleksi itu aja. Refleksi perasaan, serta pengetahuan apa yang kalian dapatkan setelah proses pembelajaran hari ini. Itu untuk refleksi anak-anak tadi apa harus kita bacakan gitu? Enggak, atau sekedar cuma tanya jawab, Pak. Silakan ada yang mau berefleksi, Bapak berikan kesempatan kepada anak-anak. Siapa? Saya Pak, si Ani misalkan, maju. Perasaan saya setelah pembelajaran hari ini sangat senang sekali, bahagia, saya mendapatkan pembelajaran yang baru. Setelah itu saya sebelumnya belum memahami terkait apa itu atletik, dalam hal ini adalah nomor lari jarak pendek. Setelah itu saya belajar, hari ini saya mendapatkan pengetahuan baru, apa itu atletik, bla 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 bla. Seperti itu. Berarti kita kasih refleksi biar anak tuh suruh ngapalkan. Itu dia. Jangan anak suruh baca. Dah, suruh ngapalkan itu kembali. Suruh hafal, setting lah pokoknya. Makanya saya bilang terus tadi untuk pokoknya gimana? Terus untuk video tadi, durasi video tadi kan posisi kita di dalam ruangan terus keluar itu nggak boleh dijeda itu langsung atau gimana? Jeda dulu Kak. Oh jeda dulu ya. Jangan dimati Kak, jeda dulu. Karena anak-anak ini kan kadang-kadang lama Kak ke lapangan itu Kak. Kalau misalnya besar. Langsung aja gimana? Lama Kak, yakin Kak, lama. Mereka itu kadang-kadang Kak ngocehnya besar mulutnya Kak, galak bercerita-cerita sambil sembari keluar Kak, bermain-main. Nanti masuk video Kak. Jadi enakan jeda, pada saat dia sudah baris hidupkan lagi. Kirain kalau boleh langsung dua perahu. Karena nanti kan kakak itu kan ada tukang videonya Kak, kira-kira. Iya. Di jeda aja Kak, biar rapi Kak. Nanti ada yang terkait itu sekalian masuk paret. Dikira itu sekalian buat videonya gitu loh. Jadi 2 pulau terlampaui gitu.
Buat video biar lama maksudnya. Bukan. Yang satunya videonya tuh nggak boleh dijeda soalnya. Jadi kalian buat uji. Kampus aku boleh dijeda Mas Yadi. Hah? Kampusku boleh dijeda. Kalau kampus aku nih, kalau ini sih belum ada pemberitahuan, cuman kebanyakan yang piloting 1 sama 2 itu kayaknya nggak boleh dijeda langsung. Dia tuh boleh dijeda kalau lapangannya jauh dari kelas. Misalnya berjarak berapa menit gitu. Nah, itu boleh dijeda. Ada Kalau gini aja. lapangannya dijeda. Gini aja, Kak. Kabdi. Silakan tuh Kabdi, kalau tempatnya nggak terlalu jauh lapangannya dan bisa dikondisikan, anaknya nggak usah dijeda. Nah, itu. Nah, Maksud saya kan bisa untuk ngirim ke PPG juga. oke, silakan. Nggak jadi masalah, Kak. Yang penting kan nggak jauh, Kak, tempat lapangannya kan, dan Enggak, anak bisa dikondisikan. Di depan kelas itulah lapangannya tuh. Oke, siap. Silakan, Kak. Nggak apa-apa. Oke, ada lagi, Kak? Habis? Bungkus. Oke, nanti Ayo, jangan bungkus Ya. kaki tak paham lagi. Bingung makanya. Tak paham Japri. Pas Japri Kakak nanya penuh pula Japri gitu itu. kan Kak Dede misalkan. Nanyanya dari awal pula. Nah, cocok. Kak, tolong Kak jelaskan dari awal sampai akhir, Kak. Nah, pening pula. Kasih rekaman ya, Kak. Kasih rekaman. Dengar sendiri, Kak. Iya. Oke, habis ya, Kakak? Sedikit lagi Kak, berarti yang Oke, mengulang lanjut. yang punya saya tadi. Apa coba? Untuk RPP saya itu tinggal ngerubah di awalan sama akhiran aja ya. Ya, coba dulu Kak Abdi ubah awal, masukkan CP, TP kan, terus asesmen, Berdiferensiasi tadi kan. langkah-langkah kan, diferensiasinya masukkan, sudah itu penutup. Dan nanti kirim sama saya, nanti saya koreksi. Itu aja. Oke. Yang penting kalau untuk yang Kak Abdi kemarin itu tuh intinya sudah bagus sih maksud saya itu. Nah, cuman coba ganti atas sama bawah. Atas sama bawah. Atas sama bawah. Atas sama bawahnya. Iya, tambahin maksudnya, bukan diganti Kak, tambahin. Iya, ditambahin. Tapi atas diganti itu Kak. Nah, itulah KI1, KI2 itu kan dibuang kalau itu. Buang semua, benar. Terus kan ini urutnya Kak, urutan maksudnya itu. Urutan, karena backward design kan urutannya beda kan. Oke. Pakai yang itulah Kak. Nanti setelah diganti atas bawah, kirim sama saya beserta lampiran. Nah, lampiran itu kan belum ada Kak kemarin tuh, tambahin asesmen diagnostiknya, kognitif non kognitif sama otentik. Yang lainnya mantap. Oke, kognitif. Tinggal dikit lagi kalau Kak Abdi itu, tinggal tambah-tambah, buang tambah deh. Contoh punya aku tuh, Kak Abdi nggak tahu. Aku telah buat kemarin tuh, cuman aku tidak tahu kalau yang PKG-nya harusnya ini. Jangan yang Kak Abdi yang ubah Kak, maksudnya itu copy dulu Kak, biar yang asli yang Kak Abdi yang itu nggak hilang. Ya. Oke, ada lagi nggak Kak? Kak Bambang, aman? Wah, senior itu Pak. Pokoknya kaget Japri terus. Siap. Aku siap jadi kamera, Kak Bambang. Kita saling syuting baik Kak Bambang. Oke. Gantian. Kak Yudi, aman? Kak Yudi nak pindah sekolah katanya Kak. Pindah itu jurusan. Nah, pensiun, yo gara-gara video ini nak pensiun. Aman Kak. Aman. Kak Rangga aman? Sudah laporan ke dinas tadi. Lanjut Mbak katanya. Ada yang dalam deh. Oke, Kak Siska aman? Nah, hilang lagi. Ada. Kak Dede kalau udah aman. Aman kalau yang ikut video game mulai dari naik rakit terus sampai ke lapangan gue video. Aman. Oke, kakak-kakak jangan lupa Kak Ediswan, Kak Rangga, tugasnya Kak Dwiko
nemennya anak tunjuk tahu Kak, nanti itu ditutup. Kak Rangga nggak bisa lagi ngirim. Nah, mecot Kak Rangga, lah saro-saro wae iku. Banget. Baru tahu. Cuman karena satu tugas. Nah, jadi sangat disayangkan. Sudah berkali-kali dari luring diingatin. Kak Lukma, Kak Yudi aja sudah selesai semua. Nah, padahal banyak yang belum kemarin maksudnya. Ini sudah full ya. Nah. Kasih W ya. Kasih WO. Udah ada Kak Bambang. Oh, jadi Kak Bambang. Oke, ada lagi Kak? Tidak ada. Oke. Penutup. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Cakep. Kasih WO. Terima kasih. Terima kasih. Kakak-kakak, banyak. Jikalau ada kendala apapun itu, japri saya kakak-kakak ya. Nah, insya Allah saya langsung balas. Kalau ada apa-apa juga terkait PKG, misalkan keluh kesah tentang pemain PJOK, kasih tahu saya. Bukan kasih tahu saya, maksudnya tuh sharing sama saya. Sharing sama saya. Insya Allah kalau saya tahu saya jawab, saya kasih tahu. Pokoknya Kak Siska jangan pening-pening. Kak Bambang ada, Kak Rangga ada, Kak Yudi ada, Kak Era ini ada, Kak Luman ada, Kak Edi, Kak Abdi, Kak Akti, Kak Dede dan lainnya ada semua. Mereka pasti membantu. Aman lah itu. Mau nggak Siska kalau dibantu? Nah, rumah bawa ayam. Salangit ya, Kak Salangit ya. Bawa ayam bangkok. Bawa ayam bangkok, ini kan harus selesai video itu. Jangan dikasih tahu nih ya, japri baik. Baik, terima kasih kakak-kakak. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Foto 4. Apa 4? Tanggal 4 dudet. Video 4 tuh. Oh, 4. Nah, dudet tanggal 4. Tunggu foto aku muncul dulu. Rendah melok dulu. 1. Mana Kak Edi Swan? Kak Edi? Kalau juga bantu. Kak. Hah? Ada Kak. Nah, ada. Oke, 1, 2, 3. Apa nih 4? Oke. 4 dudet tanggal 4 Kak. 4 tanggal dudetnya. 25 lah. 3 udah tadi tuh. Jangan 3. Nur Sari. Oke, satu lagi. Ada apa lagi? Ini aku kalau nggak kurang. Ya ini. Berdoa. Kita berdoa. Semoga sehat bisa melakukan aksi nyata. Kak Yudi apa itu berdoa Kak Yudi? 1. Kak Yudi. Ustaz mana? Bentar. Payu Kak Yudi, bempet lah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizana lebih dahulu. Tanah wakina azabannar. Jadi. Nah.